Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil analisa kami tentang permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Eits, sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Amelia Permatasari, Cynthia Maramis, Viola Hanindya, Najwa Shahab, Puji Astri, Zafira Rizata, dan Zahra Nisa. Nah, apa saja sih permasalahan ekonomi yang muncul pada masa demokrasi terpimpin? Permasalahan yang muncul antara lain ialah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sangat lamban. Sampai saat ditetapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, tingkat inflasi membumbung tinggi. Selanjutnya, kenaikan harga barang-barang umumnya naik 400%. Terjadi stagnasi ekonomi. Defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat 40 kali lipat. Selanjutnya, sejak tahun 1961, Indonesia mengalami defisit dan terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Faktor-faktor penyebab masalah ekonominya yaitu yang pertama ialah Indonesia baru merdeka. Selanjutnya, pemberontakan dan gejala politik, penyimpangan politik luar negeri bebas dan aktif, proyek kepentingan politik Soekarno, dan yang terakhir kebijakan ekonomi yang gagal. Lalu, pemerintah melakukan langkah apa ya saat menghadapi masalah ekonomi saat itu? Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi pada saat demokrasi terpimpin loh. Yang pertama ada Deparnas dan Bapenas. 1959 Bapenas dibentuk dengan Ketua Muhammad Yamin. 1963 Bapenas diketuai langsung oleh Soekarno. Yang kedua, program Senering, penurunan nilai mata uang 25 Agustus 1950, bertujuan menekankan laju inflasi. Selanjutnya, Deklarasi Ekonomi Berdikari 28 Maret 1953, menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme ekonomi, berada di bawah kendali pemerintah seutuhnya. Yang terakhir, proyek mercusuar, menunjukkan wibawa Indonesia menarik investasi asing Indonesia condong ke negara komunis. Penilaian terhadap langkah pemerintah. Menurut penilaian kami terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi tidak berjalan dengan baik, dan malah membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Defisit anggaran pemerintah meningkat. Inflasi yang sangat tinggi menyebabkan pendapatan per kapita menurun pada tahun 1962 sampai 1963. Indonesia keluar dari PBB dan penolakan Soekarno atas bantuan negara-negara barat. Karena saat itu Indonesia malah akrab dengan Blok Timur atau Blok Komunis. Menurunnya jumlah investasi ke Indonesia, banyaknya mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan trituntutan rakyat, Tritura, pada kebijakan deklarasi ekonomi. Selanjutnya masuk pengaruh permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pengaruh perkembangan ekonomi itu terhadap politik di masa demokrasi terpimpin yaitu dalam kelangsungan pendidikan di sekolah. Pendidikan Indonesia kemudian lebih diarahkan pada doktrin ideologis yaitu Manipol Usdek, yang artinya diwujudkan sebagai asas pendidikan nasional. Kemudian juga diadakannya perombakan kurikulum dengan cara menambahkan Manipol Usdek dalam struktur kurikulum. Pada masa demokrasi terpimpin, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi wajib untuk dipelajari di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Penilaian antara kebijakan ekonomi pemerintah dengan kebijakan politik. Kami setuju karena dengan ditambahkannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk dipelajari di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dapat membantu siswa dan pelajar menumbuhkan rasa dan sikap nasionalisme kepada NKRI, serta membentuk karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.